Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 3B Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Sehubungan dengan tugas akhir mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Weni Adityasning Arindawati, maka dari itu pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teori paradigma konstruktivis, analisis farming atau wacana, dan fenomenologi. Adapun anggota kelompok kami diantaranya ada Jenny Jumardis, ada saya sendiri Melia Citra, Rizky Prayoga Sasmita, dan Safira Widiana. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma konstruktivisme awal mulanya itu seperti apa. Nah, paradigma konstruktivisme pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Mereka menjelaskan bahwa konstruksi sosial atau realitas terjadi secara stimulan melalui 3 tahapan, yaitu tahap eksternalisasi, objektivasi, dan terakhir tahap internalisasi. Mereka juga menjelaskan sosial didapatkan melalui aksi dan interaksi yang diciptakan oleh individu secara terus-menerus, sehingga menghasilkan suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara perorangan. Bagi Berger dan Luhmann, paradigma ini penting sebagai salah satu perspektif atau sudut pandang dalam melihat gejala sosial atau realitas sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis merupakan salah satu perspektif dalam tradisi sosiokultural. Paradigma ini menyatakan bahwa identitas benda dihasilkan dari bagaimana kita berbicara tentang objek, bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan konsep kita, dan cara-cara kelompok sosial menyesuaikan diri pada pengalaman umum mereka. Keberadaan simbol atau bahasa menjadi penting dalam proses pembentukan realitas. Berbagai kelompok dengan identitas, pemaknaan, kepentingan, pengalaman, dan sebagainya mencoba mengungkapkan diri dan selanjutnya akan memberi sumbangan dalam membentuk realitas secara simbolik. Lalu selanjutnya ada pun ciri-ciri paradigma konstruktivis, yaitu memiliki beberapa kriteria yang membedakan dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam ontologi, paradigma konstruktivisme memandang kenyataan sebagai sesuatu yang relatif. Nah, kenyataan ada dalam bentuk konstruksi mental manusia. Dalam epistemologi, paradigma konstruktivisme bersifat objektif, di mana suatu temuan merupakan hasil interaksi antara periset dan objek yang diteliti. Dalam metodologi, paradigma konstruktivisme menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Tujuan penelitian dalam paradigma konstruktivis adalah memahami dan membentuk ulang konstruksi yang saat ini dipegang termasuk oleh periset itu sendiri. Fenomenologi paradigma konstruktivisme. Fenomenologi merupakan filsafat yang menempatkan kembali esensi-esensi dalam eksistensi, bahwa manusia dan dunia tidak dapat dimengerti kecuali dengan bertitik tolak pada aktivitasnya. Sebagai metode penelitian, fenomenologi sering dikenal sebagai metode deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, sesuai dengan asumsi ontologis yang ada dalam paradigma konstruktivisme. Peneliti yang menggunakan metode ini akan memperlakukan realitas sebagai konstruksi sosial kebenaran. Realitas juga akan dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya relatif, yaitu sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh para aktor sosial. Metodologi paradigma konstruktivisme. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan 2 aspek, yaitu hermeneutik dan dialektik. Menurut Neumann pada tahun 2003, halaman 75, hermeneutik merupakan aktivitas dalam mengkaitkan teks percakapan, tulisan, atau gambar, sedangkan dialektik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan dibandingkan dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal. Selanjutnya ada analisis framing. Yang pertama, pengertian menurut Murray Edelman. Framing adalah apa yang kita ketahui mengenai suatu realitas
tentang tergantung bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi atau menafsirkan realitas. Secara luas dalam literatur komunikasi, framing digambarkan sebagai proses penyeleksian dan penyerotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Analisis ini digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media dalam mengkonstruksi fakta, menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Definisi framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Framing juga merupakan konstruksi atau pendefinisian oleh media mengenai realitas atau peristiwa-peristiwa yang ada atau terjadi di dalam masyarakat. Karena itulah, media framing dapat memengerti secara sistematik bagaimana khalayak memahami peristiwa-peristiwa atau untuk lebih luasnya adalah realitas. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini ada studi kasus IPS dalam pendekatan konstruktivisme pada kebudayaan Jawa. Surya Dinata et al. tahun 2003 menjelaskan suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Selain itu juga budaya Jawa termasuk salah satu budaya di Indonesia yang paling banyak diminati di luar negeri. Dasar Jawa menjadi satu-satunya karya sastra Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai memori dunia. Menurut guru psikologi Asia Tenggara Universitas Nasional Singapura, John Meksik, hal tersebut terjadi karena jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan juga Singapura, bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan dan candi patung dan seni. Nah, jadi budaya Jawa menghargai semua agama dan pluralitas sehingga dinilai sinkretik oleh budaya tertentu. Beragamaan tersebut tentu menjadi sumber dan juga modal pembelajaran yang besar bagi pendidikan di Indonesia, terutama bagi keilmuan sosial. Pada titik ini, pendidikan IPS memiliki peranan penting dalam melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal tersebut. Nah, IPS memiliki dimensi keilmuan yang sangat luas. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Aspek kehidupan sosial apapun yang kita pelajari, apakah itu hubungan sosial, ekonomi, budaya, kejiwaan, sejarah, geografi, ataupun politik, bersumber dari masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan filsafat yang akan memberikan suatu pembelajaran yang modern dan juga tidak konvensional seperti pendekatan konstruktivisme. Penelitian ini bermuara pada temuan bahwa guru tidak lagi menduduki tempat sebagai satu-satunya pemberi ilmu dan sumber belajar, namun juga guru lebih diposisikan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk dapat belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi yang berdasarkan pengamatan kearifan lokal dan juga kebudayaan suku Jawa, penggabungan pembinaan IPS yang menggunakan pendekatan konstruktivisme diharapkan mampu menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Dari pemaparan sebelumnya, berikut sumber referensi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.